Hari ini firman Tuhan dari Yeremia 32 ayat 1 sampai 2, tolong bantu dibaca. Yeremia 32 ayat 1 sampai 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia Raja Yuda, itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana raja. Iya. Dalam kisah ini saudaraku, di mana Yeremia dipenjarakan karena menurut Zedekia dia menubuatkan hal yang negatif. Itu dalam ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab Zedekia raja Yahudi telah menahan dia di sana dengan tuduhan, mengapa engkau bernubuat beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini dalam tangan Raja Babel. Zedekia marah. Namanya malapetaka, penderitaan, serangan pasti ada secara jasmani, orang gak suka, saudara. Tapi caranya Zedekia memenjarakan Yeremia, seorang nabi Tuhan, sangat-sangat akhlak yang luar biasa kejam. Ini terjadi, saudaraku. Ada banyak orang dalam penderitaan akhirnya memang jadi jauh dari Tuhan. Dalam keadaan bermasalah, jauh dari Tuhan ketika ada masalah. Pada umumnya manusia seperti itu. Tapi ada juga tipenya orang ketika ada masalah justru semakin dekat dengan Tuhan. Tapi Zedekia berbeda. Tuhan menegur dia, akhirnya dia marah. Yeremia dipenjarakan, saudara. Nah, saudaraku, ini yang terjadi dalam kisah ini. Kemudian Yeremia pun berdoa. Kita bisa baca pada ayat 16-nya sampai ayat ke-25. Saudara boleh baca nanti kitab ini di rumah. Dia berdoa kepada Tuhan. Coba ayat yang ke-25 ditampilkan. Namun engkau telah berfirman kepadaku, belilah ladang dengan perak, panggillah saksi-saksi. Padahal kata itu diserahkan ke dalam orang-orang fasik. Sebenarnya Yeremia pun serba salah. Tuhan suruh engkau kuasai, beli tanah. Tapi Tuhan marah sama Zedekia sebagai raja di sana. Akhirnya yang sudah Tuhan jadikan berkat dibeli tanah tersebut, tapi harus dirampas. Terkadang kita juga dalam hidup seperti itu. Tuhan, bukankah engkau yang memberikan benda ini kepada saya, tapi kenapa engkau ambil? Komplain, saudara. Yeremia berdoa, saudara boleh baca doanya. Bukankah engkau yang menyelamatkan kami dari Mesir? Begitu dia memujuk Tuhan. Bukankah Tuhan yang luar biasa yang telah menolong kami? Sebelum ayat ini Yeremia terus doa. Tapi Tuhan memang berkehendak beda, saudara. Tuhan mau menghajar Zedekia. Tapi Tuhan berbalik hati. Itu luar biasa ya Tuhan kita. Sebenarnya Tuhan mengizinkan peristiwa itu karena Tuhan sayang sama umatnya. Jadi ketika kita dalam masalah, jangan langsung berontak. Ada banyak orang ketika ada masalah berontak sama Tuhan, nyalahin Tuhan, nyalahin istri, nyalahin tetangga, nyalahin presiden lagi, saudara, nyalahin gubernur. Tapi di tempat ini semua orang yang suka bersyukur katakan amin. Haleluya. Berapa kadar iman kita akan ditentukan dalam situasi yang seperti ini, saudara. Tuhan berbelas kasihan. Itu yang kita harus imani, saudara. Itu harus kita percaya dalam keadaan apapun. Tetap bertekun dalam firman Tuhan. Tetap bertekun melakukan firman-Nya. Ada banyak orang jatuh karena memang
kesenangan juga. Saking kayanya, nggak ada masalahnya, jauh dari Tuhan. Sekarang serba salah manusia. Diberkati jauh dari Tuhan, ada masalah jauh dari Tuhan. Yang bagusnya ketika diberkati tetap dekat dengan Tuhan, tapi ketika ada masalah juga tetap dekat dengan Tuhan. Bisa lebih kencang aminnya? Imani. Seberapa besar pun omset kita per bulan, seberapa besar pun berkat kita per bulan, tidak akan menentukan sukacita kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu tandanya kita sudah dewasa. Karena masalah itu membuat kita semakin dewasa. Amin. Supaya lebih dewasa, banyak-banyaklah masalah. Tapi supaya dewasa. Baik, makasih. Banyak-banyaklah bikin masalah, biar makin dewasa. Salah sebenarnya. Bikin masalah gampang, lempar kaca mobil orang jadi masalah. Jadi bukan kita cari masalah, beda. Masalah membuat kita dekat dengan Tuhan. Berkat juga harus membuat kita dekat dengan Tuhan. Lebih sulit mana? Sebenarnya dua-dua sulit. Orang yang diberkati, orang banyak duit, banyak kawan, saudara, banyak teman. Kita dikenal banyak orang kalau banyak duit. Itulah aku itu. Bapak tua aku. Mau nomor pangkat, hudun, kasih tempat yang terbaik. Mau lo pereng-reng dong, isi mau ini, itu mau nak. Begitulah manusia. Saudaraku, ada seorang penulis buku namanya C.S. Lewin. Dia berkata, Allah berbisik melalui kesenangan-kesenangan kita, tapi dia berteriak melalui penderitaan kita. Bukunya ini jadi bestseller. Sebenarnya ketika ada kesenangan terjadi dalam hidup kita, Tuhan ngomong, anakku, kau kan sudah diberkati Tuhan, memberkati juga kepada Tuhan. Berkati orang di sekitarmu, tetap beribadah setia. Jangan karena sudah diberkati Tuhan lupa ibadah, lupa doa. Wahyu 3 ayat 20, aku berdiri dan mengetuk pintu, kiranya ada yang mendengarkan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ada masalah, tetap setia mengikut Tuhan. Tanpa masalah, tetap setia mengikut Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau berbicara masalah, saudaraku, selagi kita masih hidup pasti ada masalah. Kalau mau nggak ada masalah di balik papan, ya, Kalimantan, isde maksudnya. Selagi masih hidup pasti ada masalah. Nah, saudaraku, memang secara langsung reaksi kita ketika ada masalah pasti kecewa. Kok bisa seperti ini? Kenapa begini saya? Apa yang terjadi? Oh Tuhan, apakah kau tidak adil? Komplain, saudara. Ketika rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita imani, kita doakan lagi. Kita ada doa beda hasilnya. Pasti kecewa secara lahiriah. Tapi kalau kita memang tetap mengandalkan Tuhan, kita memelihara firman Tuhan sama seperti Yeremia. Tuhan bukan kain menyuruh saya membeli tanah, tetapi diberikan kepada orang kasih. Kenapa Tuhan? Bukan kau Tuhan yang luar biasa? Bukan kau telah menolong kami dari Mesir? Kita katakan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam.
Orang yang bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah orang yang menghafal firman Tuhan. Berarti kita harus hafal 2-3 ayat dalam hidup ini minimal ya, per minggu. Supaya kita tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Kalau nggak bisa per minggu, per bulan. Dari kisah ini kita mau mengambil remanya, bahwasanya kita percaya Tuhan izinkan masalah untuk merubah kutuk menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Di dalam Yeremia 32 dikatakan, pergilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota yang dalam tangan orang kafir, dan yang akan merebutnya. Tuhan marah di situ. Di dalam ayat Yeremia 32 tetapi pada Alkitab dikatakan, engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang, yang membalaskan kasih kepada anak-anak kemudian Allah besar dan perkasa. Artinya Tuhan kita itu marah tujuannya untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Sebenarnya ciri sifatnya Allah, sifatnya Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kasih setia kepada beribu-ribu orang, termasuk saya dan saudara. Katakan amin. Itu yang kita harus pahami. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan beribu-ribu kepada saya dan saudara. Kita harus yakin. Saya dan saudara ada pada ayat yang Yeremia 32:18 itu. Sekalipun dalam kondisi masalah, Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Pandemi ini sekarang ini masalah yang terus berkelanjutan. Ini mengganggu baik perekonomian, khususnya kita dalam dunia usaha ya. Imbasnya sangat mengerikan. Tapi saya percaya kita anak-anak Tuhan, sekalipun selama ini tidak beribadah di gereja, tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sebenarnya saya katakan lebih bagus beribadah di gereja atau di rumah. Sebenarnya lebih bagus ibadah bersama seperti ini, sehingga kita bisa doa sama dengar firman. Tapi bukan berarti karena offline, bukan berarti kita jangan ibadah di rumah, itu salah besar. Jadi kita tetap ibadah, saudara. Kita tetap cari Tuhan, kapanpun situasinya kita tetap cari Tuhan. Justru masalah ini menjadi batu loncatan bagi kita untuk membuktikan kita beriman kepada Tuhan. Kita memang setia kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan setia kepada saya dan saudara. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Itu yang kita percaya. Jadi kita harus minta kepada Tuhan, bagaimana Tuhan kesulitan yang saya hadapi bisa menjadi berkat. Kita harus minta petunjuk dari Tuhan dalam keadaan apapun, saudara. Pasti pernah dengar cerita Yusuf, saudara. Bagaimana Yusuf juga mampu kesulitan menjadi berkat Tuhan. Saudaraku, Yusuf juga mengalami hal yang sama ketika dia di Mesir. Bagaimana Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya iri kepada dia. Kenapa Yusuf mendapat mimpi-mimpi yang luar biasa dari Tuhan? Kenapa Yusuf disayangi oleh ayahnya, diberikan baju yang terbaik? Saudara-saudaranya iri sama dia. Akhirnya Yusuf dijual pada orang Arab, dan orang Arab bawa lagi ke Mesir. Di sana dia mengalami masalah. Di sana dia nggak langsung diangkat seperti mimpinya. Benar-benar kesulitan yang dia hadapi. Dia menjadi budak di sana. Tinggal dari antara orang tuanya yang tadinya dari manja, disayang sama orang tuanya. Akhirnya dia menjadi
berjam-jam, berjam-jam. Dan Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya Yusuf bisa keluar dalam kondisi ini karena dia punya firman Tuhan. Amin. Kalau nggak bisa, di Mesir dia dituduh berzina sama istri Potifar, penjahat, dan gampang saudara. Tapi Yusuf bisa tetap kuat. Dia percaya Tuhannya yang mengasihi beribu-ribu orang. Dia percaya Tuhan akan merubah masalah menjadi berkat. Itu kuncinya. Terkadang masalah sulit membuat kita melihat berkat Tuhan di depan. Bagaimana cara merubah? Sangat-sangat tidak mungkin. Itu namanya iman. Katakan bersama saya, iman. Iman. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita harus percaya Tuhan akan menolong kita dalam masalah itu. Saudara, kita rindu sama Tuhan, tapi saya percaya selain rindu, bersama-sama dengan rindu kita kepada Tuhan, ada masalah. Pertanyaannya, apakah kerinduan saudara beribadah ke tempat ini tanpa masalah? Saya percaya tempat ini kita punya masalah. Dan saya percaya ketika ada masalah, jangan merubah cinta kita kepada Tuhan. Sama seperti yang dialami Yusuf. Dan Yusuf dipenjarakan, tapi tangan Tuhan menolong dia, mengangkat dia. Kenapa yang terjadi saudara? Ketika dia diangkat Tuhan, saudara-saudaranya disuruh papanya Yakub untuk pergi ke Mesir. Di Mesir mengambil makanan di sana. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, apakah Yusuf membalaskan dendamnya? Apakah Yusuf benci kepada saudara-saudaranya? Justru sebaliknya yang terjadi. Yusuf sayang kepada saudara-saudaranya. Makanya yang dikatakan tadi, sekalipun kalian berkata yang jahat kepada saya, tapi Tuhan membuat yang terbaik. Luar biasa sekali. Ketika ada masalah, di balik masalah ada berkat Tuhan. Katakan amin. Kisah Yeremia tadi Yeremia 32, Yeremia tidak sendiri. Yeremia malam-malam dan memenjarakan Yeremia. Ketika Yeremia berkata, Tuhan akan menutup kota ini. Saudara, saya mengatakan ada banyak hamba Tuhan bermunculan sekarang, saudara. Para nubuater, nubuatnya pada aneh-aneh. Jangan terima vaksin, Tuhan berkata. Jangan terima vaksin, Tuhan berkata. Vaksin itu mengandung DNA antikris. Ada lagi nubuat yang lain. Tuhan berkata, corona ini akan semakin panjang dan akan membuat kita sebenarnya supaya istirahat. Tuhan menginginkan kita istirahat. Tuhan berkata kepada saya seperti itu. Memang saatnya kita istirahat di hadapan Tuhan. Kelihatannya sih rohani, saudara. Benar juga, saya masuk di akal. Saya juga pernah kepikiran seperti ini. Covid ini membuat kita lockdown, kita supaya di rumah saja menjalin hubungan dengan Tuhan. Tapi bukankah lebih bagus lagi ketika kita jadi berkat, menjangkau jiwa-jiwa terhilang, pergi melangkahkan kaki? Kedua-duanya benar. Yang mana suara Tuhan? Semua punya saya dapat membuat dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Semuanya membuat dari Tuhan. Tapi Yeremia memang saudara bukan main-main, dia beneran nabi.
takut, Tuhan mengasihi ribu-ribu orang yang mengasihi Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Termasuk saya dan saudara di tempat ini. Saya tidak mau berandai-andai sampai berapa lama terus ini. Bagaimana dengan vaksin? Bagaimana kita bilang serahkan kepada pemerintah? Amin. Pemerintah adalah tangan Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara punya iman sendiri-sendiri, beda juga nggak masalah. Di dalam keadaan Yusuf hebat, sukses, menjadi pemimpin di Mesir, dipercayakan kepada dia semua kerajaan termasuk makanan. Apakah dia sombong dalam situasi seperti ini? Ada banyak anak-anak Tuhan ketika dapat berkat Tuhan malah jauh dari Tuhan, lupa Tuhan. Tapi ketika kita menjauh dari Tuhan, maka apa yang terjadi kepada Raja Zedekia? Tuhan marah. Engkau tidak berdekatan dengan Tuhan. Semua rencanamu, sekalipun sudah beli tanah, saya perintahkan kau beli tanah, Tuhan yang merintah beli tanah. Tidak, Tuhan tidak peduli saudara. Saudara tahu apa yang terjadi tsunami pada tahun, kalau saya tidak salah 2005 ya, 2004 ya, Aceh. Satu malam aja 300.000 orang. Tak tanggung-tanggung saudara. Bagi Tuhan manusia ini memang gak masalah. Kita ini masyarakat kita ini hanya tanah yang tak berguna saudara. Kita ini hanya makhluk yang sangat lemah sekali. Jangan bilang saya tidak sekolah apa. Jangan bilang saya memang pendidikan saya rendah. Jangan bilang. Jangan bilang mana mungkin saya dari desa. Saya tidak mungkin bisa bertobat. Saya sudah manusia dunia, saya ini pemberontak, saya ini mantan preman, saya agak mungkin saya bisa bertobat. Tak mungkin saya bisa bertobat, saya tukang pukul istri. Tak mungkin saya bisa bertobat, saya tukang pukul anak. Kalian mustahil bagi Tuhan. Jikalau Yusuf anak manja, jikalau Yusuf anak yang suka disanjung-sanjung, saudara, bisa dibayangkan, maka dia adalah orang yang gagal. Tapi tidak. Saya dan saudara, siapapun engkau, apapun masa lalu, saya mengatakan Tuhan sanggup merubah hidup saya, saudara. Amin. Amin. Bisa. Karena lagi dalam luar biasa, tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Coba saya 26 sekali lagi dalam topik ini. Iya, Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun mustahil bagiku? Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang asing dan ke dalam tangan yang Nebukadnezar raja Babel yang dia akan membunuhnya. sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Gak ada yang mustahil. Jangan mustahil bagimu. Gak ada yang mustahil bagimu. Allah yang besar, Tuhan semesta, tiada yang mustahil bagimu. Hanya yang mustahil. Siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang, jangan berkata sepertinya saya begini-begini saja. Tidak mungkin saya bisa lagi pulih. Tidak mungkin masalah saya bisa saya kasih. Secara daging mungkin kau berkata seperti itu, saudaraku. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya mau katakan
mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Katakan amin. Imani bangsa Israel ketika dalam perjalanan dia sudah lihat mujizatmu, laut terbelah. Setelah sampai di seberang mereka bersorak memuji Tuhan, hosana bagi Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Tapi selanjutnya mereka mulai bersungut-sungut, bahkan mereka membuat patung lembu emas. Ketika ada masalah dan tekanan, kecenderungan manusia memang jauh dari Tuhan. Tapi kita tinggal memilih, kita tetap dekat dengan Tuhan dalam situasi apapun, atau kita memilih untuk jauh dari Tuhan ketika ada masalah atau ada berkat Tuhan. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Tuhan gak pernah maksa. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu proses. Kecewa itu wajar, saudara. Secara lahiriah orang bisa saja kecewa. Tapi kecewa jangan tinggal tetap kecewa. Kita harus move on. Jangan menjadi trauma. Jika kau pernah dikecewakan seseorang, jangan anggap semua pria itu sama. Hai wanita-wanita, Tuhan pasti berikan orang-orang yang sanggup memberkati saya dan saudara. Katakan amin. Saya percaya saudaraku, saya dan saudara di tempat ini tentukan pilihan. Apakah kita tawar hati untuk maju dalam Tuhan? Kita harus percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Saya undang mereka maju.